Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 601. Artinya, diriwayatkan dari Qaza'ah. Ia berkata, aku pernah datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia sedang menerima tamu yang banyak. Setelah para tamu sudah bubar, aku katakan kepada Abu Sa'id, aku tidak menanyakan kepadamu apa yang ditanyakan oleh mereka tadi. Aku menanyakan puasa dalam perjalanan jauh. Maka Abu Sa'id berkata, kami pernah bepergian jauh ke Mekah bersama Rasulullah SAW ketika kami sedang berpuasa. Kata Abu Sa'id, lalu kami berhenti di suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh dan berbuka akan lebih menguatkan tubuh kalian. Itu adalah keringanan. Sebagian kami ada yang berpuasa dan sebagian lain ada yang berbuka. Kemudian kami berhenti lagi di tempat lain. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian besok pagi akan menghadapi musuh dan berbuka akan lebih menguatkan tubuh kalian. Karena itu berbukalah. Dengan berbuka itu tubuh menjadi kuat. Lalu kami berbuka. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, setelah peristiwa itu aku ketahui bahwa kami berpuasa bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan jauh. Hadis Muslim nomor 602. Artinya, diriwayatkan dari Hamzah bin Amru al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku merasa kuat berpuasa dalam perjalanan jauh. Apakah aku berdosa? Rasulullah SAW menjawab, itu adalah keringanan dari Allah. Barang siapa menggunakan keringanan itu baik, dan barang siapa senang berpuasa tidak berdosa. Hadis Muslim nomor 603 diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada hari yang sangat panas, sehingga ada seorang dari kami meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca sangat panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Hadis Muslim nomor 604. Artinya, diriwayatkan dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku pernah mempunyai hutang puasa Ramadan, lalu aku tidak bisa mengqadanya kecuali pada bulan Sa'ban karena ada kesibukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor 605. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mati dengan mempunyai hutang puasa, maka walinya berpuasa atas nama dia. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1952. Hadis Muslim nomor 606. Artinya, diriwayatkan dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika aku duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang perempuan datang kepada beliau, lalu mengatakan, sesungguhnya aku telah memberi ibuku seorang budak perempuan, dan sekarang ibuku telah meninggal. Kata Buraidah, lalu Rasulullah SAW bersabda, kau pasti mendapat pahala dan budak tersebut menjadi milikmu kembali sebagai harta warisan. Perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, ibuku yang telah meninggal tersebut mempunyai hutang puasa sebulan. Apakah aku boleh berpuasa atas nama dia?
Rasulullah SAW menjawab, berpuasalah atas nama dia. Perempuan itu bertanya lagi, ibuku juga belum berhaji sama sekali. Apakah boleh aku berhaji atas nama dia? Rasulullah SAW menjawab, berhajilah atas nama dia. Hadis Muslim nomor 607. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika ayat berikut ini turun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dan orang-orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka meninggalkannya maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Maka ada orang yang ingin berbuka lalu membayar fidyah sampai turun ayat berikutnya, lalu menasahkan ayat tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4507. Hadis Muslim nomor 608. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sakik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW senantiasa berpuasa sebulan penuh? Aisyah menjawab, aku tidak pernah mengetahui beliau berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan beliau juga tidak pernah berbuka dalam sebulan penuh, sehingga beliau berpuasa dalam sebagian dari sebulan sampai beliau wafat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1969. Hadis Muslim nomor 609. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang berpuasa selama sehari karena Allah, melainkan dengan puasanya sehari itu Allah menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6840. Hadis Muslim nomor 610. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa yang paling utama sesudah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Hadis Muslim nomor 611. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah dulu berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Nabi SAW memerintahkan berpuasa pada hari tersebut sampai diwajibkannya bulan Ramadan. Maksudnya diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghendaki puasa, maka berpuasalah pada hari Asyura. Dan barang siapa menghendaki berbuka, maka berbukalah pada hari Asyura. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1893. Hadis Muslim nomor 612. Artinya, diriwayatkan dari Al-Hakam dari Al-A'raj. Dia berkata, aku pernah mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia berbantal selendangnya di Zamzam. Lalu aku katakan kepadanya, beritahukan kepadaku tentang puasa Asyura. Dia menjawab, bila kamu telah melihat hilal di bulan Muharram, maka hitunglah, lalu jalanilah puasa sejak subuh pada tanggal 9. Aku tanyakan, apakah Nabi Muhammad SAW berpuasa seperti itu? Dia menjawab, iya.
Hadis Muslim nomor 613. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lalu beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apa yang kalian lakukan puasa ini?" Mereka menjawab, "Ini hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari ini." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kamilah yang lebih berhak dan lebih utama daripada kalian terhadap Musa." Maka Rasulullah SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2004. Hadis Muslim nomor 614. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Yazid bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Dan dia menjawab, "Aku tidak tahu bahwa Rasulullah SAW berpuasa dalam satu hari untuk mencari keutamannya yang melebihi hari-hari lain, kecuali pada hari ini. Tidak pula beliau berpuasa dalam sebulan, kecuali bulan ini, yaitu bulan Ramadan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6006. Hadis Muslim nomor 615. Artinya diriwayatkan dari Rubai binti Muawiz bin Affar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan di pagi hari Asyura ke perkampungan kaum Ansor di sekitar Madinah untuk mengumumkan barang siapa berpuasa sejak pagi, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Dan barang siapa berbuka tidak berpuasa sejak pagi, maka hendaklah ia sempurnakan sisa harinya. Semenjak itu kami selalu berpuasa pada hari Asyura, dan kami ajak berpuasa pula anak-anak kami yang kecil. Insya Allah kami pernah ke masjid dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Bila ada salah satu dari mereka menangis minta makanan, kami berikan mainan itu kepadanya pada saat berbuka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1960. Hadis Muslim nomor 616. Diriwayatkan Abu Salamah, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sunnah, sehingga kami mengatakan bahwa beliau berpuasa. Kami pernah tidak berpuasa, sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan aku tidak mengetahui beliau berpuasa, maksudnya berpuasa sunat di bulan-bulan lain yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sa'ban. Beliau pernah berpuasa penuh di bulan Sa'ban, juga pernah berpuasa di bulan Sa'ban itu tidak penuh, dengan tidak berpuasa pada hari-hari yang dikit jumlahnya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1969. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.